Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar kembali dengan Bu Ulfa pada hari Rabu 21 Juli 2020 di pembelajaran IPS. Masih ingatkah kalian materi IPS kemarin? Kemarin kalian sudah mempelajari letak astronomis dan letak geografis. Letak astronomis terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Sedangkan letak geografis Indonesia terletak di dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sekarang kalian akan mempelajari tentang karakteristik kependudukan Indonesia. Yang pertama ada rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah 101. Hal ini berarti untuk setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 101 orang penduduk laki-laki. Yang kedua, rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan dapat dilihat menurut usia, yakni usia produktif dan usia non-produktif. Kelompok usia produktif adalah kelompok di mana seseorang dapat menghidupi dirinya sendiri, yaitu 15 sampai 64 tahun. Jumlah usia produktif di Indonesia adalah sebanyak 169 juta jiwa. Terdiri atas 84, juta laki-laki dan 84,7 juta perempuan. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu. Menurut Badan Pusat Statistik, pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun 2000 ke tahun 2010 naik sekitar 1,48%. Keempat, tingkat kepadatan penduduk. Penduduk Indonesia umumnya tinggal di Pulau Jawa. Wilayah dengan penduduk paling padat di Indonesia adalah Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah penduduk sebanyak 9.607.787 jiwa. Nah, apa akibatnya jika pertumbuhan penduduk tidak terkendali? Dampak pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali antara lain semakin tingginya angka pengangguran, semakin maraknya kriminalitas, dan timbulnya permukiman atau daerah kumuh di perkotaan. Lalu, apa penyebab terjadinya kepadatan penduduk yang tinggi di Jakarta? Jakarta merupakan kota terbesar di Indonesia. Jakarta juga sering disebut kota metropolitan karena dipenuhi oleh pendatang yang berjuang untuk mencari nafkah. Selain itu, Jakarta menjadi pusat bisnis, pusat politik, pusat kebudayaan, dan pusat pemerintahan. Hal inilah menjadi alasan mengapa DKI Jakarta menjadi kota yang paling padat penduduknya. Sekian materi pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi yang disampaikan. Sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Terima kasih.